Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi yang kami hormati dan kami kasihi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan siswa-siswi pada webinar yang bertemakan Your Pathway to the Group of 8 University in Australia, University of Western Australia College ya. Oke, perkenalkan saya dengan Dr. Anton Wardaya. Izinkan saya share screen. Ini saya akan ya. Jadi pagi hari ini kita akan mendengarkan tentang University of Western Australia College yang akan dibawakan oleh Pak Daniel Amza. Beliau adalah Country Manager Indonesia for UWA College. Dan tersedia beasiswa sampai 25%. Dan jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Daniel. Dan terus nanti kalau misalnya ada ingin konsultasi one-on-one, bisa menghubungi saya dengan Dr. Anton Wardaya. Dan izinkan saya tentang Wardaya College hari ini, dan besok kami akan ada open house SMA Wardaya, lokasinya di daerah Sunrise, dekat Jalan Panjang, Jakarta Barat, dan di lahan gedung fisik di lahan 4.000 meter persegi. Jadi SMA Wardaya ini kolaborasi 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum Cambridge A-Level, dan kurikulum peminatan. Dan nanti sore kita akan mendengarkan tentang kelas info session tentang kelas Mandarin HSK. Silakan bagi Bapak Ibu dan siswa-siswi yang tertarik untuk mengikuti kelas HSK, ini ada Lause Restu, beliau sudah sampai HSK 6. Dan kita ada Gavel Club dan Toastmaster juga ya pada hari ini, dan kita akan mengadakan tryout Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten jenjang SMP dan SMA, yaitu di hari Sabtu dan Minggu depan, tanggal 2 minggu lagi, tanggal 9 dan 10 April. Dan program Wardaya yang sudah kami jalani, Wardaya sudah mempunyai lebih dari 100 jenis kelas yang sudah kami jalankan, termasuk kelas persiapan universitas, kelas Olimpiade, termasuk kelas persiapan IELTS, termasuk kita punya kelas coding, kelas persiapan beasiswa studi S2 dan S3, yang kami akan ke kelas ini minggu depan ya, untuk S2 dan S3 kami akan buka minggu depan, dan kalau kelas coding sudah dimulai dari minggu ini. Kelas persiapan beasiswa Singapura SMP dan SMA, termasuk tes minat dan bakat, edutur, termasuk webinar edukasi dan olimpiade dan pelatihan guru. Dan tadi yang sudah saya mention, ini adalah kami akan mengadakan open house pada hari ini yang diadakan. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke gedung fisik SMA Wardaya, silakan bisa datang. Dan kami punya program Pathway, yaitu dengan Green River College, yaitu 1 tahun di Wardaya College dan 3 tahun di Universitas UC Berkeley dan UCLA. Ya, jadi ini nanti 3 tahun di Amerika dan bisa transfer ke UC Berkeley dan UCLA. Jadi program ini akan kami sudah sosialisasikan juga, gitu ya. Dan ini kami akan buka di bulan Juli dan September. Dan kami punya education consulting and agency, di mana Bapak Ibu dan siswa-siswi bisa berkonsultasi dengan tim konselor kami yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, baik jenjang S1, S2, maupun S3. Dan kami mengadakan Indonesia Regional Competition dan Indonesia Youth Business Idea Competition, di mana kompetisi ini skalanya nasional, dan nanti akan jurinya itu adalah dosen dari universitas seperti Southampton University, England, dan termasuk hadiahnya itu adalah beasiswa kuliah di luar negeri, ya. Dan kita punya Leo Club dan Lions Club, ya. Jadi untuk membuat
anak Bapak Ibu balance antara kegiatan akademik maupun non-akademik. Dan kita punya Wardayo Mandarin Forum seperti ini, dan kita punya Toastmaster dan Gavel Club, ya, Toastmaster untuk orang dewasa dan Gavel Club untuk para remaja. Dan kita punya kelas-kelas lainnya yang kami kelas CS100, yaitu Introduction to Data Science atau kelas Data Science kami sudah buka juga, termasuk front-end, back-end, JavaScript, PHP, ya, ini juga termasuk kelas-kelas yang dibuka mulai minggu ini juga. Dan terus kami mempunyai kelas HSK Mandarin, terus University Application Essay, Preparation IELTS, serta General English, ya. Dan jika interkoneksi dengan kami, silakan bisa menghubungi nomor sekian, dan ini adalah nomor WA saya pribadi. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, nanti kita akan mendengarkan langsung dari UA College, yaitu dengan Pak Daniel Amzah. Jika Bapak, Ibu, dan siswa-siswi punya pertanyaan, bisa langsung dimasukkan dalam Zoom chat. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan Bapak, Ibu. Ya, selamat pagi Pak Daniel. Ya. Selamat pagi Pak Anton. Ya, terima kasih sudah berkesempatan hadir dalam webinar ini. Mungkin silakan Pak Daniel. Ya. Baik, oke. Thank you so much. Selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Daniel dan saya mewakili dari UWA College, di mana di program kita ada langsung di dalam Universitas University of Western Australia di daerah Perth, ya, tentunya. Izinkan mungkin di kesempatan yang berbahagia ini, saya sedikit memberikan informasi tentang UWA, di mana UWA sendiri termasuk di top 100 university di dunia, top 85 dengan ARWA ranking juga. Kayak apa sih kotanya? Yuk kita lihat dulu. Jadi teman-teman bisa lihat kayak apa sih Perth itu dan kotanya. Alright, nah sedikit tentang informasi UWA sendiri. It's one of the group of 8 university, top 8 research university di Australia tentunya, di mana banyak sekali mantan Perdana Menteri, Prime Minister, industry leader, bahkan Nobel laureate winners juga adalah lulusan dari UWA ini. Dari university dari 1911, so one of the oldest university di Australia. Ya, as I mentioned, top 85 rankingnya di ARWA dan juga di top 100 juga untuk di QS ranking. Kampusnya memang begitu besar di Perth. Mereka punya 3 kampus specifically, tapi di main campus kita ada di daerah Crowley. Okay? Majority program kita memang terkenal untuk bidang mining engineering, marine science, ocean engineering, dan banyak sekali program-program lainnya memang fokus, nanti kita bisa bahas satu persatu tentunya. Nah, tentunya at UWA kita lokasinya ada di Perth, kota yang sangat indah, kota yang sangat berkembang juga di Australia sekarang. Kalau teman-teman berkunjung ke Perth, sangat berubah sekali dibandingkan dengan taruh 5-6 tahun yang lalu. Perth dekat sekali dari Jakarta, cuma 5 jam saja penerbangan dari Jakarta, jadi mudah sekali buat Bapak Ibu kalau seandainya ingin kunjungin anaknya, dengan mudah kita ada direct flights dengan Garuda untuk langsung ke Perth juga. Kayak apa sih kotanya Perth? Yuk kita bisa lihat di
tentang Perth, teman-teman bisa lihat Perth termasuk salah satu kota besar di Australia yang juga salah satu most affordable, ya, secara biaya dia termasuk murah, untuk biaya hidup, biaya makan pun masih termasuk murah di Australia tentunya. Perth juga one of the safest city di Australia, termasuk juga kota yang paling diverse. Hampir 60% warga Perth itu bukan orang asli dari Perth. Majority adalah orang-orang internasional yang bermigrasi ke Perth, membuat Perth itu menjadi sangat diverse, sangat open, friendly environment untuk semua orang untuk tinggal di sana. Tentunya kampus kita berada di daerah Crowley. Crowley ini sekitar move this up a little bit. Crowley itu sekitar 15 menit, 10-15 menit dari CBD. Okay? CBD kita ada di sini. Kampus kita tidak di tengah-tengah kota, jadi sedikit di luarnya, ya, dari daerah CBD-nya. Seolah-olah kalau mungkin ini CBD Jakarta, kita berada di daerah mungkin di Jakarta Baratnya lah. Okay? Dan kampus kita langsung menghadap ke a lake yang very nice, jadi deket banget. Teman-teman lagi bosen, mau nongkrong di pinggir pantai ini pun juga bisa. So this is the main campus, the Crowley campus. Kita punya hampir semua jurusan di sini kecuali bidang medicine. Medicine ada di kampus lain tentunya. Termasuk salah satu yang paling populer dengan anak Indonesia adalah mungkin ke bisnis programnya, engineering, dan juga ke science, agriculture programs. Okay? Tadi saya sebutkan juga bahwa UWA well known dengan banyak Nobel laureate winners. Some of them adalah Akshay Venkash dan juga Robin Warren, juga lulusan dari UWA. Beberapa notable alumni, salah satunya adalah mantan wakil presiden kita ke-11, Bapak Budiono, juga lulusan dari UWA, yang ngambil Bachelors of Economics dan juga Doctor of Economics-nya di UWA. Kampusnya sangat indah dan fasilitas betul lengkap juga tentunya, dengan semua jurusannya macam-macam, banyak banget. Jurusan yang terkenal pastinya ada di sini. Nah, kenapa sih membuat UWA itu sangat unik? Ada dua hal. Yang pertama adalah dia salah satu kampus yang menawarkan program double major and minor. Seperti layaknya teman-teman kalau belajar di US, ya, ada double major ataupun minor. Biasanya kalau di Australia itu tidak diberikan. Biasanya kamu ngambil satu program, hanya program itu saja. Nah, UWA termasuk salah satu kampus yang sangat inovatif. Mereka memberikan kesempatan melihat dunia kerja sekarang, di mana mahasiswa tidak cukup dengan hanya mengerti satu mata pelajaran atau satu disiplin ilmu saja. Mereka perlu mengerti hal-hal di luar itu. Contoh nih, buat teman-teman yang mungkin mau ngambil computer science, Anda mungkin bisa coding, Anda bisa do all the technical terms. Tapi bagaimana kalau nanti Anda masuk ke perusahaan atau ke dunia kerja di mana Anda dituntut untuk punya ilmu-ilmu tentang bisnisnya. Ilmu bagaimana Anda bisa memarketkan, komunikasikan yang menjadi produk yang Anda jual atau produk yang Anda buat. Nah, kalau mahasiswa tidak memiliki disiplin ilmu yang lengkap, nah, one of the problem adalah nanti mereka bisa kalah dengan persaingan global untuk mencari kerja. Apalagi kalau kita lihat di Australia itu sangat ketat, ya. Tentunya kita ingin mahasiswa kita ketika mereka kuliah, end game-nya mereka bisa mudah dapat kerja, mereka bisa masuk dengan smooth ke transition into the working life experience. Di UWA kita punya double major, di mana students bisa ngambil major yang mereka inginkan, dan mereka bisa ngambil minor atau mereka bisa ngambil another major. Jadi ketika lulus dengan 3 tahun, mereka sudah punya 2 set of skills yang different. Contohnya seperti apa? Nah, kita bisa lihat nih. Ini untuk student yang mau ngambil Bachelors of Commerce di marketing, tapi dia juga ingin belajar tentang data science. Jadi dari tahun pertama dia ngambil tahun pertama university, di mana kelas-kelasnya sudah ada marketing, ada accounting, economics, tentunya ini semua dalam berhubungan dengan bisnis. Namun karena dia kepingin ngambil ke data science, dia juga ada kelas-kelas elektif lainnya, yaitu ke double major, ada kelas-kelas ke data science-nya, ada kelas ke media and psychology juga. So, dengan ini,
a lot of our graduates from UWA itu well-rounded. Orang-orang yang tidak hanya mengerti satu disiplin ilmu, tapi mereka punya berbagai disiplin ilmu yang begitu lengkap tentunya buat mereka. Okay, this is another example, students yang ngambil marketing dan communications and media. Tetap marketing sebagai programnya di sini, namun mereka juga punya kelas-kelas media dan juga data science yang mereka bisa ambil tentunya. Alright, here's another one for commerce, for marketing specifically. Okay, nah the second reason yang membuat program UWA itu sangat unik, mereka juga punya program yang kita sebut sebenarnya WIL, yaitu Work Integrated Learning. Okay, Work Integrated Learning adalah ketika masuk ke tahun kedua universitas, students punya kesempatan untuk bisa magang, bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah ada kerjasama placement dengan universitas. Jadi, beberapa universitas kita sudah kerjasama dengan berbagai perusahaan, mereka sudah taken kontrak, bilang bahwa setiap tahun ada UWA students yang akan bekerja di tempat mereka. Jadi, Anda sudah minimal di-guaranteed untuk bisa mendapatkan placement at one of these companies. Dan semua programnya itu full 1 year, okay? Dan program itu sama dengan completing 8 units, 1 mata pelajaran. Jadi dibandingkan Anda duduk di kelas, dengerin dosen, pergi untuk ujian, Anda bisa bekerja, dapat pengalaman, bahkan digaji, dan nantinya mendapatkan sertifikat internship dan lain sebagainya yang sangat penting ketika Anda sedang bersaing untuk mencari kerja nantinya. Jadi buat teman-teman nanti ketika lulus, Anda tidak hanya keluar dengan ijazah saja. Anda keluar dengan ijazah, pengalaman kerja, ya, dan wawasan ataupun network yang begitu besar. Karena tidak jarang bahwa perusahaan-perusahaan yang tadi Anda bekerja, mereka akan bilang, kamu sudah ikut kita 12 bulan, kamu sudah kerja sama kita, kamu tahu kampus kita, kamu tahu perusahaan kita, kamu tahu produk kita, kenapa kamu nggak lanjut kerja sama kita? And that happens a lot. Okay? Beberapa kampus, universitas yang ada, diantaranya ada di sini ada KPMG, ada Chevron, Shell, Mitsubishi, a lot of the government of Perth, banyak sekali program-program yang memang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk program Work Integrated Learning kita. Nah, in terms of major sendiri at UWA, kita punya banyak, ada di agriculture, students mengambil agriculture science, ke earth science, marine science, molecular biology, nutrition, food science, and things like that. UWA sangat popular untuk program itu. And then we also have architecture, design and planning, in environment designs and things like that. We're quite strong on that as well. We have music and fine arts, buat teman-teman yang tertarik untuk music and fine arts. Humanities and social science is quite popular juga, termasuk political science and international relations. Itu quite popular with Indonesian students, as well as the communication and media. We have humanities and social science juga, yang memang menuju ke psychology, okay? Combined degrees, program antara psychology dan commerce itu juga ada, dan juga engineering, physical science, mathematics, a lot of from civil, mechanical, electrical, mining, engineering, biomedical, and of course chemistry, geophysics, and geology. So a lot of different majors under that. We also have data science and computers. I think ini yang paling berkembang sekarang di Perth. Kenapa? Karena pemerintah Perth itu sementara ini sedang menarik banyak sekali startup companies untuk bisa buka di Perth. Tentunya dengan kesempatan mereka buka di Perth dan mereka bisa reach ke banyak sekali negara-negara Asia juga, Perth menjadi kota perkembangan startup terbesar di Australia sekarang ini. Dan dengan itu mereka yang bekerja dengan computer science, cyber security, data science, dan artificial intelligence, peluang untuk bisa dapat kerja juga lumayan besar di Perth. Okay? Dan tentunya post-pandemic ini yang sangat berkembang tentunya adalah di health science, biomedical, biochemistry, pharmacies, and stuff like that. Ini juga quite popular program juga tentunya. And then we have other health science leading to the medical, dentistry, and pharmacy and public health. That's also available. And of course, yang paling populer
favoritnya anak Indonesia adalah bisnis tentunya. Kita ada bisnis, entrepreneurship and innovation, accounting, finance, economics, marketing, dan banyak sekali program lainnya. Kampus kita juga termasuk kampus yang sangat terkenal untuk bidang bisnisnya, specifically untuk trading services dan juga untuk students untuk bisa belajar langsung tentang stock exchange di dalam kampus kita. Kita punya lab yang begitu lengkap di mana students bisa menggunakan semua untuk melakukan simulasi-simulasi bagaimana sih melakukan trading investment yang baik di stock exchange-nya di Australia. Okay. Of course, we do have law as well. Now, our intakes for the direct admissions at university, kita ada di Februari, dan kita ada di Juni. Okay, February dan July. That's when we start. But we also have what we call the college program. The college program ini adalah di dalam kampus UWA. Jadi ini tadi CBD kita, ini campus kita, college kita berada di sini. Okay, the UWA College is here, di mana students yang mungkin ingin tambahan support lebih, specifically international students, atau mereka yang mungkin secara nilai tidak bisa langsung masuk ke universitasnya, atau mereka yang mungkin secara bahasa mungkin masih kurang IELTS-nya, mereka masih punya kesempatan untuk masuk ke UWA College. Di mana di program college ini, jika mereka ngambil diploma program, mereka tetap akan lulus dalam waktu 3 tahun saja. Karena diploma itu setara dengan tahun pertama universitas di UWA. Now I'll show you about this later. As I mentioned, our college is inside the Crowley campus, the main campus. Jadi semua students yang ngambil program college-nya, mereka mendapatkan fasilitas yang sama, dosen yang sama, semua sama. Hanya pada tahun pertamanya saja mereka mendapatkan support lebih sebagai international students tentunya. And on top of that, selain integrated program yang diberikan, kita ada course advising, student services team, accommodation team, support, academic support juga yang ada. Semua lengkap di dalam program college tadi untuk make sure buat anak-anak yang mau anak internasional yang mau masuk ke UWA bisa successful. Mereka yang mungkin secara nilai kurang atau bahasanya kurang, mereka masih ada kesempatan untuk bisa memperbaikinya tanpa harus menambah durasi waktu mereka kuliah. Oke? Nah, untuk program college-nya sendiri, kita intake-nya ada di June, ada di September. Oke? Dan nantinya kita akan di Februari depan pun juga ada college-nya. Programnya seperti apa? Seperti ini. Jadi, untuk teman-teman yang selesai SMA, nanti selesai di SMA di Wardaya atau di SMA manapun, teman-teman boleh langsung program diploma kita. Diploma kita ada di 8 bulan atau 12 bulan. Selesai dari diploma, ya langsung masuk ke tahun kedua, tahun ketiga Anda lulus. Namun, jika nilai Anda tetap masih kurang, atau bahasanya kurang, atau program Anda tidak ada di bidang diplomanya, maka teman-teman harus ngambil foundation dulu. Foundation ini bisa diambil setelah program ini, mereka langsung tahun pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau Anda ambil foundation, jatuhnya 4 tahun. Oke, atau 3 tahun 8 bulan paling cepat. Tapi kalau Anda ngambil diploma, itu cuma 2 tahun 8 bulan saja untuk lulusnya. Oke, yang menentukan ngambil diploma atau foundation gimana? Availability programnya, nilai Anda, GPA-nya, ya, IELTS Anda berapa. Tentunya itu semua nantinya bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan teman-teman di Wardaya. Mereka bisa arahkan, ya, konselornya bisa arahkan, oh kamu bisa langsung masuk direct. Nah, kalau kamu masuk direct, kamu langsung masuk entry year 1. Oh, kamu perlu diploma. Oh, kamu perlu foundation. Mereka bisa arahkan satu persatu, dan teman-teman bisa pertanyakan satu persatu nantinya. Oke. Di foundation, kita ada 8 bulan, ada 12 bulan. Tentunya yang membedakan nanti adalah beberapa programnya. Ada program yang Anda harus ambil, yang wajib. Ada yang optional, kelas-kelas yang Anda bisa pilih. Untuk menyelesaikan program foundation, Anda harus mencapai 48 kredit atau 48 SKS kalau di Indonesia ya sistemnya. Kalau 12 bulan Anda ngambil programnya, maka harus 70
72 SKS tentunya. Nah, untuk program foundation-nya sendiri itu 8 bulan, Juni mulai dan Oktober, dan di 12 bulan pun juga ada. Teman-teman bisa mulai langsung dalam kampus, tentunya Perth sudah buka, jadi teman-teman bisa langsung terbang ke sana di Juni ini ataupun Oktober ini. Atau kalau teman-teman mau mulainya online dulu pun juga boleh. Oke, jadi bisa boleh online dulu dari Indonesia, tentunya bisa cost saving juga. Untuk masuk ke program ini, Anda butuh kelas minimal SMA kelas 11 dan IB ataupun IGCSE O level. English-nya pun ada requirement-nya minimal di 5,5. Jika Anda masuk 5,5 itu 12 bulan, tapi kalau 6,0 itu 8 bulan saja. Dan minimal harus 17 tahun tentunya. Oke, so that's the foundation. Kedua, kita ada program diplomanya. Di program diploma ini Anda harus ngambil 48 kredit, ya. Again, ada core subjects yang wajib, ada optional subject yang Anda bisa pilih nantinya, tergantung pada jurusan yang Anda ambil. Tentunya kalau dari bidang diploma, sementara ini progression option-nya sangat terbatas. Kita hanya ada di commerce, di business, economics, finance, ya. Ada juga di science. Untuk program-program sainsnya di sini Anda bisa lihat jurusannya. Again, teman-teman kalau mau tertarik lebih lanjut tentang program diplomanya, nanti bisa ngobrol langsung dengan counselors-nya di Wardaya, mereka bisa arahkan satu persatu. Oke, programnya sendiri itu sekitar 33.000 untuk yang commerce, 36.000 kalau di science major tentunya. Oke, last thing is about accommodation. Tentunya students kita semua yang datang untuk di kampus, kalian bisa tinggal dalam kampus. This is the Crowley campus. Di sini adalah Kings Park. Ini adalah kayak Central Park kayak di New York gitu ya, atau mungkin Central London Park gitu juga. Dan Kings Park itu sangat terkenal sekali. Kampus kita dekat sekali di situ. Our accommodation is right here. Okay, it's an on-campus accommodation di Crowley. Teman-teman bisa lihat buildingnya seperti ini. Normally are 4-story buildings dan semua fasilitasnya adalah dalam kampus atau dalam kamar. Jadi kamar satu orang satu kamar tentunya. Oke, dan ini sendiri teman-teman bisa lihat untuk secara biayanya per minggunya berapa. Kalau teman-teman bandingkan sama di Melbourne, di Sydney, of course very much more affordable dibandingkan di Melbourne dan Sydney tentunya. Nah, kenapa sih students sudah pilih di kampus? Karena pastinya living on campus lebih mudah, teman-teman tinggal jalan kaki ke kelas, makan sudah termasuk, jadi nggak perlu repot tuh mikirin masakan, Anda bisa fokus belajar, Anda bisa fokus untuk make friends, make networks, dibandingkan harus bingung cari masak, dan lain sebagainya. Tentunya semua fasilitas kampus, fasilitas olahraga, ataupun itu ada, students bisa pakai, dan juga Anda bisa live with a mix of international students, Australian students, dan juga banyak sekali students lainnya. Oke, nah kalau teman-teman ingin lihat kelas kampusnya seperti apa, ataupun accommodation seperti apa, ini ada websitenya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung 3D accommodation tour di kampusnya. Oke, kita juga ada off-campus housing. Off-campus housing ini bukan milik kampus, tentunya memang lebih trendy ya untuk off-campus housing-nya, tapi memang secara biaya lebih mahal. Dan ini tidak termasuk makan tentunya. Jadi teman-teman bisa nanti silakan dilihat perbandingannya masing-masing nanti ketika konsultasi sama teman Wardaya. Tentu di luar kampus, selain belajar, a lot of different things that you can do, mulai dari clubs and societies, lebih dari 187 clubs and societies, events on campus, and a lot of different things going on. Lebih dari 200 komunitas organization dalam kampus juga, yang membuat UWA termasuk salah satu kampus yang paling banyak kegiatan di seluruh Australia. Di antaranya adalah PPI, yaitu INDOS, yaitu adalah organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di UWA tentunya. So it's a very big population juga untuk ke UWA untuk bidang students-nya di sana. Okay. Untuk masuk tentunya ada beberapa requirement.
as I mentioned tadi, teman-teman sudah bisa lihat requirements-nya untuk college-nya. Kita juga ada requirement kalau Anda ingin masuk ke direct admissions pun juga boleh. Oke, sedikit lebih tinggi tentunya dibandingkan Anda masuk lewat college. Okay, so these are the requirements, dan tentunya bahasanya juga harus lebih tinggi, minimal di 6,5 IELTS yang diterima. Okay, kalau kita buat perbandingan, direct admissions rata-rata minta 6,5 IELTS-nya, di diploma di 6,0, foundation bisa 5,5. Nah, kalau SMA kelas 12-nya rata-rata itu di 97 yang diminta untuk direct admissions, di diploma 75, dan di foundation bisa 70. Okay, so that's to give you a quick comparison. Anda masuknya ke college dulu atau ke direct admission. Tentunya all open option-nya buat teman-teman. Dan kalaupun Anda masuknya lewat college dulu, kampus memberikan potongan sampai 25% off the tuition fee. Dan ini hanya untuk tahun ini, jadi hanya untuk di Juni dan Oktober intake. Oke, khusus buat tahun ini ada potongan sampai 25%. Lumayan banget ya. Jadi kalau diplomanya 33.000, Anda bisa save a lot of money dengan 25% off the tuition fee, bahkan lebih murah daripada biaya kuliah tahun pertama sebelumnya. Itulah kenapa kami lebih sarankan teman-teman untuk transisi dulu ke program diploma sebelum Anda masuk ke program universitasnya tentunya. Okay. Dan nantinya ketika Anda masuk ke tahun kedua universitas atau tahun ketiganya, UWA Direct Admission pun juga memberikan scholarships. Dan itu akan dilihat berdasarkan nilai Anda. Berdasarkan nilai diploma atau berdasarkan nilai foundation. Jadi rata-rata bisa diberikan dari 5.000, 7.000, 9.000, sampai maksimal 12.000 Australian dollar. Dan itu setiap tahun, tidak ada minimum requirement lagi untuk yang diminta, namun ini yang diberikan untuk kampus, make sure untuk teman-teman bisa continue progress at UWA, dan setiap tahunnya pasti akan dapat lagi. Oke, selama Anda nilainya pas saja. Oke, Anda pas, Anda otomatis dapat, dan ini tergantung pada nilai-nilai Anda tentunya berapanya. Dan tahun ini juga, students yang masuk ke UWA juga akan mendapatkan welcome grant dari the university-nya. Mereka berikan tambahan lagi sekitar 1.500 Australian dollar. Jadi ini adalah post-pandemic recovery plan dari kampus, di mana mereka memberikan kesempatan lagi buat teman-teman yang mau langsung on campus this year only, di 2022, bisa tambahan lagi 1.500. Lumayan banget jadi ya, kalau dapat potongannya ini juga. Mungkin itu saja yang saya sharing untuk sementara ini. Silakan teman-teman kalau Anda mau ditanyakan tentang UWA, tentang PERT secara umum, let me know. Masih ada waktu sedikit yang tersisa, jadi kita bisa bahas dan lebih interaktif. Tapi jika tidak ada, saya serahkan dulu untuk sementara ke moderator untuk bisa memandu Q&A session ini. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan dulu ke Pak Anton ya. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin Pak Anton ada sedikit untuk ada Zoom meeting-nya. Oke, mungkin sekarang sebelum Q&A, saya akan menerangkan bagaimana sih Wardayanya ya. Jadi kita adalah memang agent yang ditunjuk oleh UWA College untuk memasukkan aplikasi-aplikasi kalian, ya adik-adik sekalian. Ya, jadi memang sekarang sudah berdatangan dan waktunya kalian untuk memasukkan aplikasi. Nanti hubungi dengan Pak Anton atau dengan kami dari Wardaya, dari weekend ya. Jadi informasi akan kita berikan dengan one-on-one consultation ataupun dengan Zoom meeting. Jadi application submission, pengurusan visa sampai tempat tinggal di sana akan kami bantu semua ya. Dengan support oleh Pak Daniel sendiri ya. Makanya kita ada di sini. Oke, mungkin dengan Q&A Pak Anton juga mungkin ada di sini. Ada yang masuk ke tempat Pak Anton, silakan, dan ada juga yang masuk ke tempat saya. Silakan Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Daniel, terima kasih Ibu Tina. Oke, kita langsung buka aja sesi Q&A ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, bisa langsung masukkan pertanyaan ke ini ya, ke Zoom chat ya. Jadi ini langsung dengan narasumber kita, Pak Daniel, ya, tentang UWA College, ya. Oke. Oh, boleh. Ada yang masuk ke tempat saya nih Pak. Ya, silakan Ibu Tina.
Oke, ada student yang menanyakan mengenai diploma. Tadi Pak Daniel menerangkan masuk ke diploma langsung first year and nanti selanjutnya masuk bachelor second year. Ya Pak Daniel ya. Itu berarti total studinya 3 tahun. Sama-sama kalau yang direct entry. Tadi berarti duration studinya sama. Apakah waktu di diploma itu, misalnya let's say IELTS-nya kurang, ya, apakah benar ada tambahan mata pelajaran yang untuk mengangkat English-nya ke satu, kedua yang katanya mungkin angkanya kurang atau bagaimana? Apakah ada additional subject yang harus diikuti? Dan berarti ada tambahan duration untuk studinya, misalnya berapa hours, ada 1 atau 2. Tadi ada pertanyaan yang masuk ke tempat kami, Pak Daniel, silakan. Oke, tentunya ya, jadi teman-teman yang ngambil program diploma, itu ada yang 8 bulan, ada yang 12 bulan tentunya. Selesai program diploma, Anda akan langsung masuk ke Year 2 university-nya. Jadi secara program itu tetap menjadi 2 tahun 8 bulan atau 3 tahun untuk menyelesaikannya. Oke, nah apakah secara durasi itu sesuai? Betul, sesuai seperti itu. Jadi yang dipertanyakan di mananya, Bu? Jadi yang dipertanyakan misalnya saja tadi Bapak bilang udah sampai 3 tahun udah selesai ya, 2 tahun 2 bulan, 8 bulan. Berarti yang direct entry juga akan lebih lama dibandingkan melalui diploma. Sama saja. Sama saja, untuk direct entry pun akan sama. Direct entry kalau program yang non-honors itu tetap 3 tahun juga. Jadi tetap 3 tahun untuk menyelesaikan programnya, bisa melalui direct entry langsung 3 tahun, bisa melalui diploma 1 tahun, atau istilahnya 1+2 gitu ya. 3+0 atau 1+2 gitu sistemnya. Oke, tapi tadi ada tambahan bahasa Inggrisnya yang ini sudah kurang. Betul. Nah, kenapa sih orang pada pilih ke diplomanya? Karena secara requirement bahasa Inggrisnya mungkin lebih rendah dibandingkan langsung direct. Kalau Anda langsung satu kelas sama anak-anak Australia, kadang slangnya itu sendiri susah untuk dimengerti. Ya kan, guru-gurunya mungkin dengan slangnya Australia yang begitu kental. Ya kan. Nah, di program internasional atau di diploma, students yang masuk ke program itu mendapatkan dosen-dosen yang mungkin lebih familiar dengan anak-anak internasional. Dan on top of that, itu semua students-nya adalah internasional. Jadi teman-teman tuh in the same level of playing field. Jangan sampai ya teman-teman, contoh nih, ibarat lagi main bola, ya Anda masih baru belajar main bola, tapi Anda ditaruh di satu liga yang sama dengan Ronaldo. Oke, nah ini kan susah. Jadi teman-teman harus adaptasi. Pertama kali Anda ke Perth, pertama kali Anda keluar dari Indonesia, belajar, semua masih penyesuaian, dan Anda harus sudah berliga dengan Ronaldo. Tentunya kan nggak bisa. Itulah kenapa dari kampus diberikan program internasional melalui diploma tadi, agar teman-teman yang masih penyesuaian itu bisa level playing field-nya sama. Jadi teman-teman bisa belajar di situ dulu, dan jika ada nilai secara bahasa kurang, kita kasih tambahan mata pelajaran, kita kasih coaching, mentoring, kita pastikan agar bahasa Anda sesuai ketika masuk ke tahun kedua atau ke program University Year 2-nya, Anda sudah selevel sama mereka semua. Tapi tidak dengan menambah durasi Anda ke sekolah. Jadi bersamaan waktunya, tetap ngambil kelasnya dengan dosen yang sudah di-training buat anak-anak internasional, tapi mereka juga dapat tambahan bahasanya. Gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya, berarti ya dikasih kesempatan, akan membuat anak-anak lebih comfortable untuk penyesuaian diri ya Pak. Kalau untuk begitu. Adaptasi ya Pak Daniel sama Ibu Tina ya. Oke, mungkin ada pertanyaan Ibu Henny ya, raise hand. Mungkin Ibu mau bertanya langsung atau bisa di Zoom chat. Mungkin di off. Bisa di off on, turn on ya, itunya mic-nya. Mungkin dari sekretariat. Selamat pagi Pak Wardaya, Pak Daniel, sama Ibu Tina.
Selamat pagi semuanya, saya Sabina, anaknya Ibu Heni dari SMN 8 Jakarta. Pertama, mohon maaf saya nggak bisa on kamera karena lagi tidak memungkinkan kondisinya. Pertama, makasih banyak Pak Daniel atas pemaparannya, sangat informatif dan sangat jelas. Saya mau bertanya Pak, tadi kan ada bagian yang Bapak udah jelasin kalau ada scholarship option yang diberikan untuk siswa yang memiliki nilai-nilai tertentu. Yang tadi ada tabelnya. Nah, untuk itu apakah untuk nilai itu semester yang mana yang diperhitungkan atau apakah dari awal SMA dan mapelnya apa saja yang diperhitungkan? Terima kasih. Oke, untuk tahun ini karena program yang atau amanah dari kampus adalah kita ingin kembalikan mahasiswa itu kembali ke Perth. Ya, setelah pandemi ini. Jadi mereka programnya tahun ini hanya make sure bahwa Anda meet requirement minimal kampus untuk bisa mendapatkan 25% untuk program diplomanya atau foundation-nya. Oke? Dan itu it's a flat rate untuk siapapun, tidak dilihat nilai ataupun mata kuliah apapun. Dan ini khusus buat tahun ini saja karena mereka betul-betul ingin memberikan insentif buat mahasiswa bahwa hey, the pandemic is over, yuk kita kembali kuliah face to face kembali di Perth. Oke? Tapi tahun depan mereka scholarship-nya akan berubah menjadi merit based. Jadi berdasarkan nilai yang dilihat. Apa yang dilihat tentunya kalau teman-teman ngambilnya ke science, maka yang dilihat adalah nilai-nilai mata pelajaran science di SMA-nya, yaitu pastinya fisika, biologi, kimia dan lain sebagainya, matematika. Oke? Tapi kalau IPS tentunya lihat yang bidang sainsnya, social science-nya tentunya. So for this year only itu tidak dilihat apapun. Semua orang bisa dapat 25% selama Anda apply untuk masuk ke UWA College dan Anda daftar sebelum deadline yang mereka milikin, gitu. Oke. Dari Sabina, silakan. Masih ada yang lagi mau ditanyakan? Ya, atau dari rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu. Saya tanya lanjut, boleh Pak? Ya, silakan Sabina. Oke, tadi makasih banyak Pak jawabannya. Saya izin lanjut tanya. Kemarin saya kebetulan udah accepted di UWA, dibantu sama Pak Wardaya sama Ibu Tina. Dan majornya kemarin dapetnya Bachelor of Commerce yang specialization-nya di finance. Nah, untuk application ke yang 25%-nya itu bagaimana ya Pak? Oke, kalau boleh tahu, Sabina, nanti in terms of sponsorship-nya itu dari biaya sendiri, ataukah ada pembiayaan dari tempat lain? Kemarin kayaknya belum ada sih Pak, baru dari sendiri. Oke. Kalau Sabina nanti dalam pembiayaan mandiri, maka nanti kita akan keluarkan scholarship letter-nya. Oke? Tapi kalau Sabina sudah disponsorin ataupun dibiayain sama pemerintah contohnya, atau mendapatkan beasiswa, LPDP atau apapun itu, maka 25% itu tidak berlaku karena tidak bisa double sistemnya. Oke? So, ini berlaku buat semua students yang mau biaya sendiri, mereka bisa dapat 25%. Ya, Sabina, ini selamat ya, sudah diterima di University of Western Australia. Kemarin pengurusannya aplikasi lewat Wardaya ya. Dan ini nanti bisa kita submit ya Pak ya, proses beasiswanya yang untuk Sabina juga. Oke. Maaf, aku mau nanya. Berarti kalau yang udah diterima direct entry pun itu akan mendapat 25% untuk scholarship-nya, bukannya seperti tadi dibilang diploma and foundation saja. Jadi untuk yang 25% itu khusus diploma dan foundation. Untuk yang direct admission itu dilihat berdasarkan nilai mereka. Oke? Dan tadi ada aku tunjukkan juga, mungkin aku share lagi untuk berapa beasiswanya yang diberikan untuk diploma dan foundation ya. Untuk direct admissions ya. Jadi itu berbeda skemanya untuk yang langsung
Share screen. Oke, nah ini yang kita milikin. Jadi untuk students yang tergantung pada nilai mereka. Oke, jadi ketika nanti SMA kelas 3 Anda atau SMA kelas 12 dengan rata-rata nilai 86, ya tergantung KKM-nya juga 70 atau 75 KKM atau nilai minimal di sekolah Anda. Kalau 75 minimal, maka untuk minimal untuk dapat beasiswa direct admission itu 89. Oke, sangat tinggi sekali. Dan 89 Anda hanya dapat 5.000 per tahunnya. Jadi 3 tahun dapat 15.000 kuliahnya. Oke? Atau teman-teman nilainya 90 itu dapat 7.000 dan seterusnya sampai maksimal 12.000 per tahun. Atau kalau dapat 12.000 per tahun, otomatis Anda kuliah 3 tahun dan hanya bayar 2 tahun saja. Karena apa? Tuition fee-nya kan 36. Jadi tentunya kalau dapat 12.000, teman-teman pastinya juga hitungannya kuliah 3 tahun bayar 2 tahun saja. Ini kalau direct admissions, tanpa lewat diploma ataupun foundation. Tapi kalau melalui UWA College programnya, Anda akan dapat potongan 25% dulu. Nantinya tahun keduanya, Anda akan qualified ini, tahun ketiga akan qualified ini lagi. Oke? So, definitely lewat diploma tentunya lebih murah dibandingkan Anda langsung ke direct admissions, dapat support yang lebih, ada waktu transisi dan ada support yang lengkap untuk international students untuk bisa ngikutin kuliah di Australia tentunya. Luar biasa penawaran dari UWA ya. Ini kuliah 3 tahun, bayarnya 2 tahun ya Pak Daniel ya. Nah ini Sabina dari SMA Negeri 8 Jakarta Pak. Sekolah negeri favorit ya. Jadi nanti keluar hasilnya, nanti bisa submit ya buat scholarship-nya. Oke, silakan. Pak. Ya. Pak, mungkin saya melanjutkan tadi dengan Sabina. Berarti apakah scholarship yang tadi itu otomatis diberikan atau sekarang anaknya kan udah dapat offernya harus minta lagi secara formal ke Bapak atau bagaimana? Jadi nanti kita bisa ajukan ke kampus karena pemahaman kita adalah kemarin Sabina akan dibiayain sama pemerintah, tapi kalau Sabina mau pembiayaan sendiri, tentunya kita bisa berikan scholarship letternya, kita akan mintakan pada hari Senin ke kampus ya. Oke. Dan enaknya lagi untuk proses aplikasi tidak ada biaya sama sekali ya. Jadi betul. Free ya, free application fee-nya. Iya, tentunya itu semua free. Kita ingin create environment di mana teman-teman bisa coba dulu, silahkan daftar, biar kita proses, kita lihat. Kalau emang nilai bagus, kita akan otomatis berikan beasiswanya. Dan bisa submit pakai rapot nasional ya. Jadi bisa submit pakai rapot nasional nih, enaknya UWA ya, Bapak Ibu bisa submit pakai rapot nasional. Nah terus jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti saya dan Ibu Tina dari tim Wardaya juga akan membantu Bapak Ibu untuk proses aplikasinya. Nah terus mungkin ini ada yang nanya Pak, biaya untuk direct entry itu berapa ya? Bisa mohon di-share? Oke, untuk direct entry tidak terlalu jauh berbedaannya sama university karena secara biaya sih hampir-hampir sama. Ini aku share di screen kira-kira perbandingannya ya. Let me see. Dan UWA ini adalah Group of 8 ya, top 100 university in the world ya. Yep. Jadi dan 8 universitas top di Australia pergunakan kesempatan ini. Silakan Pak Daniel. Jadi untuk tuition fee-nya untuk non-medical program itu rata-rata cuma 36.000 Australian dollar. Oke. Jadi sama dengan program diploma science kita. So, definitely kalau dibandingkan group of 8 lainnya di Australia, UWA termasuk one of the most affordable sih menurut saya. Mereka very much affordable dibandingkan semua group of 8 lainnya.
dan still di top 100 pun dengan beasiswanya apa semua, saya yakin sih dia one of the most affordable university in Australia dan untuk dibandingkan apple to apple dengan group of 8 lainnya ya. Jangan dibandingkan dengan uni-uni yang bukan group of 8 gitu. Dan kotanya Perth ya, terkenal dengan Black Swan-nya nih di kota Perth ya. Betul. Yep, it's part of logo juga kan, itu Black Swan adalah salah satu maskot icon ya di Perth tentunya. Termasuk juga kita ada icon lain yaitu a very well known animal juga, namanya adalah quokka. Quokka ini mirip-mirip kayak apa? Nah, ini dia. Oops, not me. Oops, where am I? Kayak koala ya. Mirip koala, mirip wombat. So this is another quite popular animal di sana. Kalau di Australia itu betul-betul setiap negara bagian itu punya animalnya mereka masing-masing ya. Dan nggak sampai winter ya Pak ya, cuma subtropis aja ya Perth ini. Betul, winternya mereka tuh nggak terlalu dingin, bisa dikatakan ya maksimal cuman kayak 3 derajat, 5 derajat maksimalnya. Nggak sampai salju ya? Nggak sampai salju, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, aduh kedinginan apa semua, nggak. Dan dari Bali pun cuman dekat ya, cuman 3 jam udah sampai ke Bali, jadi mudah banget sih kalau kita mau pulang, jadi enak kan ya, orang tua mau ngunjungin pun bisa. Kita ada loh students yang weekend pulang ke Jakarta tuh ada. Karena kadang kalau kita naik pesawat yang low cost ya, itu murah banget. Kita naik Jetstar, kita naik Air Asia ya, itu very affordable banget sih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak yang masuk ke saya nih. Yang kalau tadi IGCSE ya, berarti masuk dari year 11, jadi masuk ke dalam foundation dulu. Apakah persyaratan Inggrisnya boleh dipakai angka yang Inggris dari IGCSE? Apakah harus first language atau second language dan nilainya berapa? Okay, very good question. Jadi kita bisa lihat untuk IGCSE O-level, unfortunately kalau di University Direct Admission mereka tidak bisa terima, ya harus kelas 12. Tapi untuk students yang mau ke program foundation kita dulu, mereka bisa diterima untuk program IGCSE-nya. Untuk sementara ini kita sedang menunggu approval dari pemerintah untuk waiver-nya. Oke, untuk waiver. Tapi untuk sementara kita selalu sarankan students untuk ngambil IELTS ataupun TOEFL saja. Oke, jadi untuk sementara kita belum ada requirements-nya berapa dan apa English-nya berapa karena belum dapat approval dari pemerintah. Kalau di Australia itu benar-benar semua course itu diawasin sama pemerintah. Jadi seandainya kita mau buat perbedaan peraturan, itu pun kita harus mengajukan dulu ke pemerintah. Itu bagian dari akreditasinya yang begitu ketat sekali. Jadi untuk sementara kita belum ada. Hopefully nanti ada informasikan ya. Oke, berarti tetap harus submit IELTS ya Pak ya? Betul. Sama working permit Pak. Nah, 2 tahun bukan? Ya, jadi kalau students yang sudah selesai kuliah nanti, teman-teman bisa mengajukan yang namanya post-study work permit. Ya, post-study work permit itu jadi kesempatan untuk students internasional untuk bisa memperpanjang visa studinya, ya, dengan permit untuk mereka bisa bekerja di Australia selama 2 tahun. Ini lumayan banget, jadi kalau Anda kuliah 3 tahun, tadi dapat beasiswa yang lumayan gede juga, jadi bayar cuma 2 tahun. 2 tahun bayar paling 60-70 ribu Australian dollar, ya. Tapi ketika Anda kuliah nanti, Anda bekerja 2 tahun, rata-rata minimal gajinya juga 30 ribu sampai 40 ribu Australian dollar. Itu untuk freshman students. Oke? Apalagi kalau Anda sudah punya pengalaman kerja juga nantinya, jadi lebih besar lagi. Bahkan students pernah membuktikan mereka dengan kuliah di situ, 2 tahun mereka kerja di Australia, itu biaya kuliahnya ketutup. So it's a good investment ya. Kalau Anda ingin investasi dalam pendidikan yang bagus dan return-nya cepat, 2 tahun langsung pasti dapat Bali, Anda bisa coba consider at UWA. Tapi
Tapi kalau selama kuliah, apakah boleh bekerja? Tidak ya? Part-time boleh, part-time Boleh. job. Jadi teman-teman kalau part-time, tentunya part-time tidak bisa menutupin biaya semuanya ya. Part-time itu hanya buat sambian saja. Jadi kalau lagi libur, lagi weekend, ada waktu luang, Anda bisa ngambil part-time job dan dibayar per hour. Murid Tapi saya kalau- ada sih yang part-time gitu, job. Ya, kata mereka bilang lumayan Pak gitu loh. Ya, Itu. tapi kalau Ya. kerja begitu jangan sampai mengganggu kuliahnya kali ya. Nanti akhirnya nggak dapat beasiswa untuk di tahun kedua dan ketiga lagi. Betul. Lumayan lah kalau part-time. Ya bisa lah untuk nraktir ceweknya atau cowoknya untuk malam mingguan gitu. Oke, Pak Daniel, ada pertanyaan lagi, bagaimana untuk medical science? Double major is a must or not? Untuk medical science, unfortunately double major is not an option. Oke, jadi untuk science, untuk portions yang mau ngambil ke medical program, mereka harus menyelesaikan dulu 3 years of just bachelor in biomedicine ataupun biological science, ya. Jadi mereka belajar pure human biology, barulah 2 tahun terakhir mereka fokus ke medicine-nya. Oke, jadi total biasanya itu sampai 7 tahun untuk bisa ngambil medical degree di UWA. Jadi teman-teman bisa nanti consider karena perbedaan ya sistemnya. Jadi kalau untuk medicine tidak bisa double major. Dentistry juga seperti itu. Oke, ada satu lagi nih, mengenai accommodation. Accommodation kalau misalnya underage itu harus masuk kemana? Apakah sudah dialokasikan dan harus ada guardian atau bagaimana? Oke, jadi memang kita sarankan semua students yang masuk ke UWA College untuk ambil accommodation on campus. Kenapa? Karena accommodation on campus kita itu sudah cover guardianship. Oke, ada pengawasannya buat anak-anak di bawah 18 tahun. Karena itu salah satu requirement untuk bisa dapat visa, requirement dari pemerintah Australia juga untuk perlindungan anak di bawah umur. Oke, jadi saran kita adalah ngambil on campus saja untuk program di tahun pertamanya. Setelahnya Anda sudah punya teman, Anda mau move out, go off campus, silahkan. Tapi untuk pertama, Anda lagi penyesuaian, nggak perlu repot cari-cari tempat, sign kontrak, pelajari semua peraturan-peraturan di sana. Karena kalau Anda sampai kayak telat bayar apa, Anda bisa dituntut. Nggak bayar listrik bisa dituntut, ya kan? Nah, ini yang perlu ada adaptasi buat mahasiswa untuk bisa pelajarin gitu. Jadi untuk tahun pertama, apapun itu kita selalu sarankan di dalam kampus saja. Oke, nanti jika Bapak Ibu masih siswa-siswi yang masih ada pertanyaan tentang YUWA, nanti bisa menghubungi saya. Saya sudah mencantumkan nomor telepon saya pribadi. Terus nanti kalau misalnya untuk pendaftaran juga bisa menghubungi saya juga untuk YUWA, ya. Mungkin ada lagi bertanya, apakah untuk satu lagi nih Pak pertanyaan, apakah kampus accommodation apakah ada single room? Yes, we do have single room as well. Oh, all of them are single room essentially. Oke. Oke, jadi nanti jika lebih detailnya bisa menghubungi saya ya di nomor sekian. Oke, terima kasih Pak Daniel buat waktunya. Terima kasih para Bapak Ibu dan siswa-siswi yang sudah hadir pada webinar kita pada kali ini. Nanti kita minggu depan masih ada webinar-webinar lainnya. Jadi follow Instagram kami @wardayacollege_official. Dan hari ini kita masih ada open house SMA Wardaya. Silakan jika ingin mendaftar, jika ingin ikut bisa langsung mendaftar di ininya ya. Hari ini dan besok ya. Oke, mungkin dari kami sekian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian buat waktunya. Mungkin dari Ibu Tina ada ini yang mau disampaikan lagi, Bu. Silakan. Sudah jelas sekali tadi, cukup. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu ya buat waktunya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum, God bless you all, keep healthy, keep safety.
Oke, thank you Pak Daniel. Thank you, Ya. Pak Daniel. Bye-bye. Ya, oke, bye.